Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani bersama Pak Guru Engel. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu dan kasih-Mu kami masih dapat hidup dan dapat melakukan ini dan itu. Hari ini kami akan belajar pelajaran pendidikan jasmani untuk menjadi satu pengetahuan buat kami dalam pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang sejarah sepak bola di dunia. Nah, sepak bola di dunia, sepak bola sendiri adalah salah satu olahraga yang paling dan sangat populer di dunia. Sepak bola ini memiliki sejarah yang hidup dan menarik di dunia. Olahraga ini terbukti awal dari sepak bola yang dimainkan sebagai salah satu olahraga yang pertama kali ditemukan di negara Cina selama abad kedua dan abad ketiga. Di Cina, yaitu di salah satu tempat atau yang disebut juga dengan dinasti Han, orang-orang bermain sepak bola dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit. Waktu itu mereka pakai kulit sapi. Ya, mereka pakai kulit sapi yang mereka rasa bisa keras dan bisa terlempar, walaupun dia tidak pantul dengan sangat keras. Nah, mereka menendang ke dalam keranjang kecil. Jadi waktu itu belum ada tiang gawang yang besar, tapi mereka pakai keranjang sebagai tiang gawang. Nah, pada waktu itu fakta yang direkam juga mendukung sebuah fakta bahwa Romawi dan Yunani juga bermain bola untuk bersenang-senang. Dan bermain bola itu beberapa fakta juga menunjukkan bahwa di Tokyo sendiri, atau yang sekarang disebut dengan kota Jepang, mereka juga bermain bola. Dan bola adalah olahraga yang sangat populer. Dikatakan bahwa sebuah pertumbuhan awal sepak bola modern itu dimulai dari Inggris. Beberapa fakta yang menyebutkan bahwa bola pertama digunakan adalah salah satu kepala dari beberapa perampok derma. Jadi pertama kali mereka main itu, mereka bilang bola itu mereka hanya cuma bermain di kepala saja, dari satu kepala ke kepala-kepala yang lain. Nah, itu mereka di Belanda atau di Denmark ya, mereka main seperti begitu. Dikatakan juga bahwa selama abad pertengahan, bentuk permainan sepak bola ini juga digunakan untuk dapat memungkinkan bahwa praktek penyakit yang seperti yang membuat orang kurang enak badan, kurang sehat, dengan permainan sepak bola ini mereka jadi sehat. Jadi mereka mulai belajar pelan-pelan. Ada teknik-teknik permainan yang mereka buat sendiri. Contohnya, mereka menggiring bola, mereka menendang bola, terus mereka meninjau bahwa paling tidak kita harus ada cara untuk bisa mengkotak-katik bola ini agar tujuan yang kita buat ini bisa sampai. Ya, orang-orang itu juga mulai dengan mereka menyukai permainan tersebut.
Mereka mulai berbondong-bondong. Mereka ke lapangan sepak bola. Sepanjang hari, ya kadang-kadang mereka hanya cuma mengisi semangat mereka untuk memainkan bola itu selama mereka ada di lapangan. Dan itu tidak ada waktu yang membatasi mereka untuk memainkan permainan sepak bola itu. Dan mereka tidak main pakai peraturan, jadi mereka hanya cuma bisa main apa adanya saja. Yang penting mereka bisa tibakan bola itu ke keranjang atau yang disebut gawang. Waktu itu mereka pakai keranjang. Nah, tetapi dengan bermain seperti begitu, ada beberapa hal yang terjadi dalam permainan sepak bola itu. Ada kerusuhan, ada pertengkaran, ada adu tenaga yang mempertahankan kemenangan itu. Jadi ada hal yang sangat keras dalam permainan sepak bola itu. Nah, akhirnya pada waktu itu salah satu raja, yaitu Raja Edward yang ketiga itu melarang untuk tidak ada permainan sepak bola lagi. Itu pada tahun 1365. Itu mereka tidak boleh main sepak bola lagi. Terus ditanyakan kenapa harus tidak boleh main bola. Raja ini menyampaikan bahwa dalam permainan bola ini ada insiden yang sangat keras, yaitu tabrak orang atau siku orang, gate orang. Nah, karena waktu itu kan tidak ada peraturan yang seperti sekarang. Ada wasit yang menjaga pinggir lapangan, ada wasit yang ikut permainan di dalam pemain-pemain itu mengkotak-atik bola, dan wasit itu bisa melihat ada kesalahan yang harus dihentikan, ada pemain yang harus diberi hukuman atau diberikan sanksi kartu merah. Nah, paling tidak beda antara waktu itu dengan sekarang. Nah, sampai-sampai hal ini menyatakan bahwa tentara itu sangat mengagumi sebuah permainan tersebut. Bahkan mereka juga rela bolos belajar hanya untuk menonton permainan sepak bola ini. Nah, tetapi pada tahun 1424, Raja James pertama dari Skotlandia, dia juga menyampaikan bahwa dalam suatu parlemen bahwa tidak ada orang yang tidak boleh main bola. Jadi menurut dia, semua orang ini harus main bola. Karena bagi dia permainan bola ini sangat baik untuk kesehatan, untuk masyarakat dunia. Karena ini sesuatu perkembangan orang itu akan tumbuh dari olahraga itu, salah satunya bola. Dan paling tidak anak-anak juga tahu kalau pada saat ini, mulai dari kalangan tete-tete sampai ke nenek-nenek, sampai ke adik kita yang masih kecil sekali, yang TK sekalipun, mereka sudah mengenal permainan sepak bola itu. Dan itu sangat mendunia. Kalau di Nabire ada pertandingan sepak bola, tidak mungkin stadionnya kosong oleh penonton. Akan diliputi, akan ditutupi dengan semua penonton, apapun jalannya. Walaupun karcis itu mahal, tetap saja mereka ingin nonton permainan sepak bola itu. Baik, lahirlah zaman sepak bola modern. Nah, di zaman sepak bola modern ini, mereka saat itu mulai menata tentang peraturan-peraturannya. Tetapi peraturan yang mereka buat ini
peraturannya masih tidak terlalu, apa ya, kalau tidak terlalu bagus, iya juga. Jadi mereka masih buat peraturan sebatas ya, apa ya, sebatas kemampuan mereka berpikir. Yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Tapi tidak terlalu banyak. Jadi hanya beberapa saja. Jadi mereka pakai itu sebagai peraturan awal dalam mereka mendiskusikan peraturan ini di. Nah, sepanjang permainan sepak bola ini berjalan, dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. Waktu itu mungkin mereka main dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok itu ya tendang sini, tendang sana. Siapa yang mau kasih masuk ke gawang silakan. Mau kasih masuk gawang sana boleh, mau kasih masuk gawang sini boleh. Jadi dia tidak punya tim waktu itu. Tetapi setelah dipikir-pikir oleh seorang dan seorang yang lain, akhirnya mereka berembuk. Oh, berarti kita harus buat tim. Nah, tim ini dirumuskan oleh satu perguruan tinggi yang diatur dengan baik, dengan peraturannya, supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, mereka buat peraturan itu, mereka rasa yang harus membuat peraturan yang sangat ketat, supaya tidak ada kekerasan di antara kedua belah pihak atau kedua kelompok ini. Nah, sejarah sepak bola modern ini didirikan pada tahun 1863 pada bulan Oktober itu. Nah, 11 perwakilan dari klub-klub di sekolah-sekolah di London, di semua tempat itu mereka mulai merincikan pemain bola itu harusnya ada berapa dan lapangannya itu ukurannya berapa, supaya kedua tim ini bisa main dengan puas dalam satu pertandingan. Nah, hasil dari pertemuan dari satu sekolah itu, nah mereka membentuk satu nama sepak bola yang mereka anggap nama itu baik untuk menjadi payung di bagian administrasi permainan sepak bola itu, oke. Yaitu rubrik Football Association. Nah, akhirnya nama itu dipakai waktu itu. Nah, mulai berjalan pelan-pelan, mulai menyebar, mulai terkenal permainan sepak bola ini ke negara-negara yang lain. Dunia mulai tahu bahwa permainan bola ini luar biasa. Lalu mereka mulai kumpul. Tiap-tiap negara ini mereka kumpul untuk merumuskan nama yang harus didirikan untuk permainan sepak bola ini agar bisa mendunia dengan baik dan bisa diterima oleh siapapun di mana saja mereka berada. Nah, akhirnya mereka namai permainan ini, mereka tetapkan di Amerika Selatan dengan nama FIFA. Juga didirikan pada tahun 1904. Dan itu mulai populer. Dan sekarang di mana-mana tersebutlah FIFA. Ya, Federation International Football Amateur. Nah, permainan ini mulai berkembang dan dia sudah bukan melaju dengan pelan-pelan, tapi dia melaju dengan cepat sekali ke seluruh dunia, sampai mereka anggap permainan yang gila-gilaan adalah sepak bola.
orang bisa gila karena tidak nonton sepak bola. Apalagi Bapak kalau pas ada pertandingan Persipura, lalu Mama nonton sinetron, Bapak bisa marah-marah. Kasih pinjam televisi, saya nonton Persipura dulu, baru nanti nonton sinetron dari belakang. Nah, itu gila-gilaan. Ya. Setelah itu, sejarah ini berjalan terus sampai ke Indonesia. Nah, sampai ke Indonesia ini barulah dibentuk pada tahun 1930 di Indonesia. Itu dia masuk dan didirikan oleh PSSI. Didirikan oleh tim yang ada di Indonesia dengan satu nama yang disepakati di Yogyakarta, yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, sejak itu PSSI ini dia mulai bermain di seluruh Indonesia dan sudah mulai dikenal. Dan itu bukan hanya cuma sedikit, lebih dari yang tidak dipikirkan, melonjak naik tinggi. Nah, dia bergulir terus sampai dengan tahun 1970. Terkenal sekali di dunia bahwa wow, keren sepak bola. Nah, setelah PSSI ini bangkit, dia sempat tidak bermain karena ada hal yang mungkin mereka rasa bahwa Indonesia belum mampu untuk buat sepak bola melawan ke luar Indonesia atau ke luar negeri. Makanya dia main hanya cuma bisa di Indonesia saja. Lalu mereka mulai mengadakan, karena mereka sudah lihat laki-laki main bola bagus, mereka mulai lagi bilang, kita buat lagi satu, Galanita. Jadi ada pemain sepak bola wanita juga ikut di dalam permainan sepak bola itu. Nah, satu hal yang mereka buat di Indonesia dengan adanya Galanita, mereka mulai uji. Sehingga pada tahun 1980 mulai naiklah ada tim sepak bola usia 17 tahun. Ada tim sepak bola usia 21 tahun. Nah, ada juga timnas Indonesia yang akan bermain di luar negeri, melawan tim dari Jepang, tim dari Korea, tim dari Cina, tim dari Malaysia, tim dari Filipina. Nah, ini semua karena satu kebanggaan mereka bahwa memang benar-benar permainan sepak bola ini sangat luar biasa. Dan sekarang tidak heran lagi dengan adanya permainan sepak bola Piala Dunia. Jadi di seluruh dunia kalau sudah 4 tahun sekali akan diadakan Piala Dunia. Nah, dari keterangan Pak Guru, dari penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini, nanti kalau nanti ada pertanyaan berarti anak-anak akan japri ke nomor handphone Pak Guru supaya Pak Guru akan jawab permainan ini selama Pak Guru masih on. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum nanti kita akhiri, Pak Guru akan berdoa sekali lagi supaya nanti sebentar kalau ada pertanyaan, tolong dijapri saja ya. Pak Guru tunggu di nomor handphone Pak Guru ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah bisa menerima materi pelajaran Penjas pada hari ini. Biar segala sesuatu yang kami dengar, kami lihat,
kami baca, bisa kami mengerti untuk menjadi pengetahuan dalam sistem pembelajaran olahraga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.